Halo bosku, kembali lagi bersama Horus Channel. Hari ini saya akan membahas tentang pengalaman berbelanja saya di retail terdekat kita, yang pada umumnya sering kita temui adalah Alfamart sama Indomaret. Dan yang paling sering terjadi adalah adanya selisih harga antara di kasiran sama di rak. Mungkin di rak harganya murah atau gimana, terus di kasiran itu harganya berbeda. Nah, itu yang sering memicu konflik antara konsumen sama pihak toko. Nah, mungkin menurut saya sebagai konsumen sih itu bukan suatu hal yang besar sih ya. Kalau saya itu mungkin karena ada beberapa faktor. Yang pernah sih faktor kayak kesibukan. Mungkin kan yang pagi itu proses pagi ya, yang di retail yang pagi-pagi. Terus ada kiriman lah, kirimannya itu banyak, jadi mungkin kelalaian untuk mengganti harga tersebut, atau pas ada kayak SO atau apa, atau hitung stok lah, itu kan juga mungkin pekerjaan banyak, terus ngurusin ngurusin barang sebanyak itu kan juga nggak selalu perfect, jelas mesti ada minus-minusnya, mesti ada kayak salah-salahnya itu pasti ada. Nggak mungkin kita sebagai manusia harus selalu sempurna, itu nggak mungkin. Dan kita juga manusia itu harus saling maklumi lah ketidaksempurnaan kita. Kita kan juga sering lupa. Saya sendiri kalau kerja juga mungkin juga pernah lupa atau salah gitu sih, kan wajar, kita juga manusia, bukan malaikat yang selalu benar atau apa gitu. Dan kita juga harus jadi smart buyer. Kita nggak boleh langsung ujuk-ujuk nuduh pihak toko melakukan pencurian atau ibaratnya tuh penipuan atau pencurian atau kecurangan, karena pihak toko itu nggak seperti yang kita lihat. Saya sendiri pernah melihat sih, kalau pagi itu kerjaannya banyak banget. Yang kita lihat sebagai konsumen kan cuma anak toko cuma berdiri ngasir nyapu gitu aja kan sebagai. Terus yang pihak tokonya sendiri kan nggak kayak gitu, terus banyak. Jadi ya untuk ngurusi semua barang di toko kan nggak semudah yang kita bayangkan sebagai konsumen. Dan kita juga nggak boleh asal nyomot atau angger jobok lah, karena mungkin itu label price-nya itu nggak cocok sama barangnya. Mungkin karena suatu pelebaran, karena di sisi lain barangnya itu full, terus sebelahnya tuh kosong, kan itu bisa jadi dilebarin sama anak toko. Dan itu mungkin dia kelupaan nggak nutup harga yang bukan yang harga barang kosongnya tadi. Jadi itu kan memicu selisih atau konflik antara pihak toko sama konsumen. Dan di sini saya akan membagikan tips atau cara agar kita tidak terjadi kesalahpahaman harga antara di rak sama di kasiran. Meskipun itu tugasnya anak toko sih, tapi kan sebaiknya kita sebagai konsumen juga harus tahu mana harganya yang asli, mana yang bukan, atau cuma digeser atau apa gitu. Syukur-syukur deh kalau kita kan bawa uang lebih, terus ada selisih harga, terus harganya tuh lebih mahal dari yang di rak, karena itu bukan label price-nya. Nah itu otomatis kan kalau kita butuh kan kita akan membelinya meskipun harganya lebih mahal lah. Nah pas kalau kita ngebawa uang yang pas, terus kita juga salah harga, terus kita akan juga bingung mau mana yang didahulukan, mau mana yang di cancel atau apa yang dibatalin. Terus kan ada juga barang yang pengen kita beli, cuma karena kita salah ngambil barang, kita kayak salah persepsi harga barang, angker nyomot. Nah itu kan kita juga bingung sendiri kan ya. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan langsung bagaimana cara membaca label price. Nah ini kan cara membaca ini bukan cuma harga, bukan cuma ini ada sistemnya, ini ada tanggal atas sendiri, harga sama nama barangnya ini. Terus yang di bawah nama harga itu ada barcode-nya lah. Itu kita membacanya dari sini. Kita akan mempelajari semua. Dan terus ikuti kami dan jangan lupa untuk dukung channel ini supaya kami bisa memberikan yang bermanfaat lagi, atau bisa memberikan hiburan, atau seru-seruan atau edukasi lah.
Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena satu subscribe Anda adalah sangat berarti buat kami. Dan langsung kita mulai, bro. Nah, ini dia cara membacanya. Di sini ada tanggal berlakunya promo ini. Di sini harga, di sini namanya, terus di sini itu ada barcode-nya. Nah, patokan kita itu sama barcode sama tanggal. Kalau namanya ini sama, terus beda barcode, itu berarti beda barang ya. Jadi kita harus samain barcode-nya aja. Kalau kita buat mastiin barcode-nya aja. Meskipun cara milihnya itu agak lama kan, yang penting kita tahu harganya nanti berapa atau berapa gitu kan, kita tahu lah kurang lebihnya berapa gitu. Dan kalau nggak motong di biasanya itu tanggalnya udah lewat, mungkin tanggal 16 tapi ini masih kepasan tanggal 15, itu nanti nggak motong dikasihan bos. Nah, ini kita buka barcode-nya, kita baca barcode-nya, kita ambil 4 angka ke belakangnya, ada 5068. Nanti yang belakang sendiri kita buang ya. Nah, kita cocokkan. Jadi kan 5068, kita cocokkan sama yang ini jadi 506. 8-nya kan kebuang tadi. Nah, ini cara bacanya di sini. Biar kita nggak ada kesalahpahaman antara pihak toko sama konsumen kayak gitu ya. Jadi kita harus cocokkan ininya dulu sama namanya. Kalau namanya sama, itu nggak sama, berarti ini harganya bukan barangnya. 506. Nah, ini kan 4 angka terakhir 5068. 8-nya dibuang kan jadi 506, jadi benar. Untuk tambahannya kita kan sering nih kayak ada kembalian 100 atau 200 rupiah gitu. Dan si kasir akan memberikan kayak persetujuan gitu kan ya, bahwa akan didonasikan, bahwa itu memang benar didonasikan, bukan untuk pegawainya. Kan di sosmed kan banyak tuh yang kayak komen-komen ngawur ya, yang komennya itu berisi kayak itu donasi buat nambah gaji karyawan, buat korupsi atau buat apa. Itu semua bohong. Kalau kamu nggak percaya, coba tes sendiri, dan itu bukti cuma ada di struk di bagian bawah sendiri. Dan saya udah mencoba untuk di beberapa toko sih, dan memang itu benar-benar didonasikan. Kalau tidak didonasikan itu nggak akan ada di bawah struk donasinya, itu ada keterangan donasinya di bawah struk sendiri.